Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Zona Bisnis dan kita masih bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutantyo. Mas David, banyak orang yang bertanya terkait harga emas dan tentunya harga saham-saham yang emas related seperti Antam, Merdeka dan yang lain-lain. Kalau Anda lihat apakah memang emas ini masih akan terus naik di tahun ini, apalagi ada ketidakpastian global, atau rawan profit taking juga Mas David? Ya, jadi kalau kita bicara emas, sepertinya memang dalam tren menengah panjangnya ini masih terlihat bullish ya, karena ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah ketidakpastian global meningkat. Saat ini, pokoknya kalau misalnya ada ketidakpastian, perubahan kebijakan dan lain sebagainya, emas ini pasti menjadi favorit utama untuk hedging. Misalnya Bank of Japan yang tiba-tiba menaikkan tingkat suku bunganya, kemudian juga potensi perang tarif jilid 2 oleh Trump, kemudian geopolitik yang belum stabil, ini akan menjadikan emas menjadi salah satu portofolio yang wajib dimiliki oleh para investor. Kemudian kami juga melihat Bank Sentral juga masih terus mengakumulasi emas secara signifikan, sehingga dalam hal ini emas ini bukanlah instrumen spekulatif jangka pendek, tapi lebih ke strategik aset yang harus dimiliki oleh investor di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Kalau bicara sahamnya, beberapa emiten kan kontribusi pendapatan terbesar dari emas ya. Kalau kita lihat secara tradisional Antam, kemudian juga ada Merdeka, mungkin ada beberapa saham lain. Anda lihat apakah memang masih punya potensi untuk menguat lagi? Kalau saya lihat harga Antam nih Mas David saat ini dalam 5 tahun relatif ini paling tinggi ya. Apakah memang masih punya potensi bisa naik lagi atau sebaiknya langsung investasi di emasnya saja Anda lihat? Ya, kalau saya bilang harga saham ini juga menjadi salah satu hal yang cukup menarik ya untuk diinvestasikan. Jadi kalau misalkan untuk hedgingnya atau untuk mengamankan portofolio, sebaiknya langsung ke emasnya. Tapi kalau mau lebih spekulatif dan ingin mengharapkan lebih besar untuk potensi gainnya, ini bisa masuk ke saham-saham emas. Memang saat ini sudah posisinya sudah cukup tinggi, tetapi seiring dengan kenaikan harga emas, seharusnya faktor fundamental mereka juga jauh lebih membaik. Jadi potensinya tetap ada, akan tetapi ini beda tujuan ya. Jadi kalau ke saham yang emiten yang basis emas ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat, tapi kalau untuk lebih ke safe haven-nya, kemudian lebih untuk diversifikasi portofolionya, sebaiknya langsung ke emasnya langsung. Itu apakah memang Antam saja kalau Anda lihat atau yang tadi sempat saya sebut Merdeka atau beberapa emiten lain masih berpotensi juga Mas David? Ya, hampir semua emiten yang terkait dengan emas, seperti misalnya ada emiten kodenya emas, kemudian MDKA, Antam, ini memang sangat-sangat terpengaruh sekali ya dengan transaksi yang dilakukan dengan adanya kenaikan dari komoditas emasnya tersebut. Tapi memang kalau kita investasi di saham, apabila nanti harga emasnya mengalami koreksi seperti kemarin, kecenderungannya harga sahamnya akan turun jauh lebih cepat dibandingkan dengan harga emasnya sendiri. Yang menarik juga di tengah penguatan IHSG 9.000 ke atas itu all time high, banyak orang yang juga melihat kondisi terbalik terjadi pada nilai tukar rupiah Mas David. Ketika kita lihat kita bicara sekarang ini dikit sekali nih sudah sampai 17.000 kalau kita bicara angka-angka psikologis yang bulat-bulat. Kalau Anda lihat apakah memang ini yang terjadi sekarang adalah rupiah sedang melemah atau justru dolar Amerika yang sedang menguat Mas David? Ya, ini kalau misalnya kita melihat dari dua sisi ini, memang saat ini trennya dalam beberapa waktu terakhir dolar sedang menguat secara global. Tetapi memang secara khusus rupiah juga mengalami pelemahan karena ada faktor-faktor domestik dan kekhawatiran mengenai potensi prospek untuk Indonesia ke depannya. Misalkan diantaranya adalah defisit APBN kita, kemudian bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi kita yang terakhir di proyeksi terakhir masih sekitar 4,7, 4,8, even tidak sampai 5%. Jadi di sini faktornya combine. Tapi memang kalau kita melihat dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, memang dolarnya menguat cukup signifikan terhadap mata uang lain di seluruh dunia. Dan kalau misalnya kita melihat in a long horizon-nya, memang secara domestik juga ada beberapa khawatiran untuk Indonesia tersendiri, terutama terkait dengan fiskal dan juga prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya. Bicara soal fiskal, ada yang mengatakan satu faktor yang diperhitungkan pelaku pasar valuta, Mas David, adalah saat Bank Indonesia sebagai bank sentral itu dalam berbagai pernyataannya sudah menyatakan
mulai mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga ada sikap-sikap akomodatif yang dispekulasikan orang mengatakan bahwa itu akan menambah pasokan rupiah di pasar dan itu secara tidak langsung juga jadi memperlemah rupiah. Anda melihat itu atau seperti apa, Mas David? Ya, sebenarnya terkait dengan independensi dari bank sentral, sebenarnya ini menjadi isu bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Contohnya seperti di Amerika, kita tahu Ya, saat ini dolar cukup bergerak fluktuatif, itu lebih karena adanya faktor perseteruan antara Washington dengan The Fed. Kita bisa tahu sendiri kalau misalnya saat ini Amerika tengah membuka investigasi terkait dengan potensi korupsi yang ada di The Fed, kemudian juga gubernur The Fed juga berpotensi untuk bisa digantikan dengan orang yang jauh lebih pro terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun juga sebagai bank sentral itu tetap tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara. Memang kalau sebuah bank sentral ini independen, mata uangnya akan dianggap jauh lebih kredibel dan jauh lebih kuat. Tapi ya, isu ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di US. Nah, terkait dengan Bank Indonesia, kalau saya melihatnya dari kacamata saya seperti ini, banyak pihak yang cukup concern terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan dari rupiah itu sendiri. Jadi, menurut saya cukup wajar concern yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Karena kenapa? Karena dengan dia mendorong pertumbuhan ekonomi, maka supposed to be tugas Bank Indonesia untuk menjaga rupiah ini bisa salah satunya bisa dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Meskipun memang ya, di sini ada ya. pros dan cons ya terkait dengan independensinya. Cuman sejauh ini saya melihat BI masih cukup independen dalam menjaga rupiah. Hal ini dibuktikan dengan dalam beberapa kali BI cukup berhasil ya untuk menghindarkan rupiah dari pelemahan yang Ya. cukup signifikan. Jadi saat ini pelemahan terjadi tapi didorong sesmooth mungkin agar supaya market tidak terlalu bergejolak. Ketika melihat cadangan devisa sejalan dengan apa yang baru saja Anda katakan, Mas David, cadangan devisa masih banyak orang mengatakan ini cukup kuat ya. Indonesia masih punya sekitar 156 miliar dolar. Itu cukup untuk membiayai impor, tapi juga bisa dipakai untuk mengintervensi pelemahan rupiah yang berlebihan. Apakah langkah yang paling bijak untuk orang yang bermain di pasar valuta menurut Anda, Mas David? Apakah saat ini adalah time to buy dolar atau justru sebaliknya karena kita lihat dolar ini sudah relatif tertinggi dibanding rupiah dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun terakhir, ini waktunya profit taking lepas dolar. Yang mana nih Mas David? Ya, saya rasa message yang dilakukan oleh Bank Indonesia cukup clear ya. Apabila kita ingin mendapatkan profit secara instan dari spekulasi dengan rupiah, Bank Indonesia akan berusaha untuk membuat ini smooth. Jadi tidak di Bank Indonesia dalam statement menyatakan tidak mungkin rupiah tiba-tiba turun signifikan ke 17.500 misalkan dalam waktu Hmm, singkat, tapi akan dibuat hmm, smooth. Artinya apa? Kalau kita melakukan spekulasi dengan beli dolar, ya mungkin kita harus time horizonnya lebih panjang ya. Tapi jadi tidak bisa hmm, dalam time horizon jangka pendek berharap rupiah ini melemah secara signifikan. Nah, ya, kalau saat ini dengan posisi seperti ini, memang untuk penguatan dari dolar itu memang sangat besar sekali potensinya, sehingga saat ini sangat besar sekali kemungkinan rupiah kita untuk mengalami depresiasi. Akan tetapi memang kalau misalnya kita melihat sejarahnya dari beberapa kali ya rupiah mau menyentuh ke 17.000, sepertinya hmm. akan cenderung di smooth oleh Bank Indonesia dan ini merupakan kesempatan. Jadi mungkin bisa dijual dulu saat ini, nanti mungkin begitu kembali ke 16.500 atau 16.400 kita bisa buyback kembali. Oke, kita akan ikuti tentunya pergerakan baik saham maupun rupiah dan juga komoditas lain. Terima kasih Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutiantyo sudah mencerahkan kami. Mas David, terima kasih. Selamat pagi. Download Metro TV Extend sekarang.